Di luar angkasa, kegelapan pekat di antara titik-titik cahaya menyilaukan menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyembunyikan lubang hitam yang menganga, lapar, dan menakutkan. Kegelapan itu membuat para astronom kesulitan mencari informasi detail tentang monster luar angkasa ini. Saat mencapai akhir hidupnya, bintang yang kuat dan masif tidak bisa menghilang begitu saja. Salah satu skenario yang paling memungkinkan adalah sang bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya. Lalu dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, sang bintang akan kolaps akibat gravitasinya sendiri. Jika ukurannya cukup besar, bintang itu akan berubah menjadi lubang hitam. Ada lubang hitam hipotetis bernama primordial. Ilmuwan tidak pernah mendapatkan bukti nyata soal keberadaan lubang hitam jenis ini. Lubang hitam seperti ini sangatlah tua dan terbilang kecil. Menurut standar lubang hitam, tentu saja. Para astronom meyakini lubang hitam ini bisa muncul beberapa milidetik setelah Big Bang atau ledakan dahsyat. Saat itu, bintang dan galaksi masih belum ada. Artinya, lubang hitam primordial mungkin menjadi saksi seluruh sejarah alam semesta. Saat ini, kemungkinan besar lubang hitam primordial terkecil sudah menguap. Tapi yang lebih besar masih bisa tersebar di suatu tempat di luar angkasa. Tapi bagaimana lubang hitam primordial bisa terbentuk? Awalnya, luar angkasa tidak seperti sekarang. Di beberapa area, suhunya lebih panas. Di area lain, lebih sejuk. Sementara di beberapa area lain lagi, sangat padat. Para ilmuwan meyakini titik-titik yang padat ini bisa kolaps menjadi lubang hitam primordial. Tapi, apa yang paling aneh? Ukuran lubang hitam seperti ini mungkin sangat kecil karena muncul tepat setelah Big Bang. Makin lama, sebuah lubang hitam terbentuk, makin besar ukurannya. Perbedaan massa antara lubang hitam yang lebih tua dan lebih kecil dengan yang lebih muda dan lebih besar sangatlah jauh. Ibaratnya, massa benda yang 1000 kali lebih besar daripada matahari dibandingkan dengan massa permen jeli. Bisa terbayang perbedaannya kan? Ada teori yang mengatakan lubang hitam primordial sebenarnya adalah materi gelap. Materi ini diyakini memenuhi sekitar 80% massa alam semesta yang sudah bisa diamati saat ini. Para astronom belum mampu melihatnya secara langsung karena materi aneh ini tidak memancarkan cahaya atau energi apapun. Gagasan ini belum begitu diterima selama beberapa dekade. Namun baru-baru ini para ilmuwan menyadari ada lebih banyak lubang hitam di alam semesta daripada yang mereka kira dulu. Artinya, teori ini mungkin memang benar. Sementara itu, populasi lubang hitam bentukan Big Bang yang luas dan masih tersembunyi mungkin bukan cuma bagian dari materi gelap, melainkan materi gelap itu sendiri. Tapi, para astronom belum menemukan satupun partikel materi gelap, bahkan setelah puluhan tahun pencarian. Beberapa ilmuwan berpendapat, materi gelap tidak mungkin terdiri dari kumpulan lubang hitam primordial berbagai ukuran. Karena jika demikian, semua lubang hitam ini akan terlalu sering bertabrakan. Ilmuwan lain mengatakan, lubang hitam mungkin muncul berpasangan. Lalu, lubang hitam ketiga bisa mendekati pasangan ini dan menggantikan salah satunya. Lagi pula, alam semesta kita memang dipenuhi lubang hitam dan jumlahnya super banyak. Proses ini akan berulang berkali-kali. Jadi, hampir tidak ada penggabungan atau tabrakan. Lubang hitam primordial mungkin membentuk gugusan seukuran jarak antara matahari dan bintang terdekat kita. Tiap gugusan ini dapat dihuni ribuan lubang hitam yang semuanya berimpitan. Monster lubang hitam bermassa 30 matahari mungkin terletak di tengahnya, dengan lubang hitam kecil lain yang menempati sisa ruang yang ada. Gugusan semacam ini bisa menempati area manapun yang dianggap astronom sebagai materi gelap. Tapi sejauh ini, semua itu masih sekadar teori menarik, dan beberapa ilmuwan belum mendukungnya. Masih dibutuhkan lebih banyak data. Perilaku lubang hitam terkadang mirip gunung berapi galaksi masif yang dari waktu ke waktu meletus. Tapi alih-alih memuntahkan lahar, lubang hitam menghasilkan energi dalam jumlah besar yang membentuk lubang menganga pada materi dan gas di sekitarnya. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang menyala bertahun-tahun lalu.
Ini terjadi di gugusan galaksi yang jaraknya sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang terbentuk, yang sebenarnya adalah lubang yang terbentuk di dalam gas panas gugusan, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Wow! Baru-baru ini, para astronom mendapati bahwa salah satu bintang paling masif di area itu mungkin baru saja lenyap. Bintang itu dulu melayang di luar angkasa sejauh 75 juta tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan biasanya tidak bisa melihat satu persatu bintang dengan jelas jika jaraknya sejauh ini, kecuali jika ukurannya super besar, seperti yang sedang kita bahas. Ukurannya sangat besar dan bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari kita. Sebelumnya, para astronom melihat cahaya bintang ini pada tahun 2011. Tapi saat dilihat lebih dekat beberapa tahun kemudian, para astronom tidak bisa menemukannya. Bintang sebesar itu biasanya hilang dalam bentuk supernova super terang. Tapi kali ini tidak. Itu masih membuat para ilmuwan bingung. Ada teori yang menyebutkan bintang itu kolaps menjadi lubang hitam dan ini terjadi tanpa memicu supernova terlebih dulu. Proses ini memang bisa dialami bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tetapi amat sangat jarang. K2141b adalah planet yang berada di luar tata surya kita. Sekilas bentuknya tidak jauh berbeda dengan bumi. Ada lautan cair yang menguap menjadi awan, mengembun, dan kembali ke permukaan dalam bentuk hujan. Tapi alih-alih air, semua terjadi pada batu. Permukaan eksoplanet ini ditutupi lautan lava sedalam puluhan kilometer. Suhu di K2141b mencapai 2760 derajat Celcius pada siang hari. Itu cukup panas untuk menguapkan magma di lautan ke atmosfer. Kemudian, angin supersonik yang dapat bertiup dengan kecepatan 1,5 km per detik membawa uap batu ini ke sisi malam planet. Magma yang menguap, mendingin, kembali menjadi cair, lalu turun sebagai hujan batu. Oke, kayaknya kita butuh payung lebih kuat. Ada bintang di galaksi GSN 069 yang mungkin akan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam triliunan tahun mendatang. Itu karena bintang ini sering bertemu dengan lubang hitam. Pertama, para astronom melihat semburan sinar X yang aneh. Semburan itu sangat terang dan menyala setiap 9 jam. Setelah memeriksa fenomena ini, para peneliti menyadari itu adalah bintang yang terlempar ke orbit unik di sekitar lubang hitam. Dan kilatan yang mereka lihat adalah materi yang tersedot dari permukaan bintang. Ini terjadi setiap kali bintang itu melewati lubang hitam yang rakus. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan prosesnya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Baru-baru ini, para astronom menemukan sejumlah jejak fosfina di atmosfer Venus. Di bumi, gas yang mudah terbakar dan tidak berwarna ini sering ditemukan di dekat mikrob. Oleh karena itu, ada teori baru yang menyatakan mungkin ada kehidupan di Venus. Namun, jika memang ada, kehidupan ini hanya bisa muncul di ketinggian awan, karena tidak ada organisme hidup yang mampu bertahan di lingkungan Venus yang ekstrim. Permukaannya super kering, tanpa air cair, dan tekanannya 90 kali lebih besar dari permukaan bumi. Suhu di sana hampir mencapai 480 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan logam tertentu. Jadi, mustahil kan? Metana, gas yang biasanya dihasilkan makhluk hidup, ditemukan di Mars pada tahun 2013. Pesawat luar angkasa Mars Express milik Badan Antariksa Eropa mendeteksinya di kawah Gale dekat ekuator Mars. Penemuan ini mungkin suatu hari akan menjawab pertanyaan tentang ada atau tidaknya kehidupan di Mars. Asteroid 2019 Oka membuat para ilmuwan takut karena mendekati planet kita diam-diam pada Juli 2019. Asteroid besar ini, yang panjangnya 122 meter, muncul entah dari mana. Asteroid ini meluncur sangat dekat ke bumi. Hanya sekitar 72.000 km jauhnya, atau kurang dari 1/5 jarak bumi ke bulan. Lapisan luar matahari jauh lebih panas daripada permukaannya.
Suhunya bervariasi dari 5.500 derajat Celcius di dekat permukaan sampai sepanas 555.000 derajat Celcius di koronanya, alias lapisan terluar matahari. Alasan dibalik fenomena ini mungkin adalah suar nano, yaitu semburan panas kuat dari bintang itu. Teori lain menyalahkan lapisan yang terletak tepat di bawah permukaan matahari. Lapisan ini sepertinya menghasilkan medan magnet yang lemah, sehingga saat meninggalkan matahari, energi dari lapisan ini memanaskan koronanya dalam bentuk lapisan cabang dan akar magnetis. Bulan mungkin masih terus menyusut. Diameter satelit alami planet kita ini berkurang 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun yang lalu. Jika bagian dalamnya terus mendingin, ini mungkin dapat menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Pada tahun 2019, InSight milik NASA yang punya misi mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars yang pertama kali terjadi. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 guncangan per hari. Sebagian besar gempa ini berskala kecil. Kamu bahkan tak akan merasakannya jika itu terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama yang terjadi di objek luar angkasa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi ini adalah gelombang magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar InSight. Masih belum jelas dari mana asal gelombang ini. Mungkin setelah tengah malam, makhluk Mars mulai berjalan-jalan. Mungkin saja. Atmosfer Pluto jauh lebih tinggi di atas permukaannya dibanding, katakanlah, bumi. Atmosfer Pluto juga punya lebih dari 20 lapisan yang semuanya super dingin dan padat. Oh, aku baru ingat. Bulan kita juga punya sesuatu semacam atmosfer, namanya eksosfer, yang terdiri dari helium, neon, dan argon. Eksosfer ini 10 triliun kali lebih tipis dibanding atmosfer bumi. Amat sangat tipis.